Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini kembali membahas seputar hasil seleksi P3K Guru tahun 2022, tahun anggarannya, tahun pengumumannya di tahun 2023. Nah, di dalam hasil ini yang ingin saya bahas adalah salah satu yang merupakan poin penting dan salah satu pilihan dari solusi yang diberikan oleh panitia nasional. Dalam hal ini tentu BKN dan Kementerian Pendidikan, yaitu peluang keberhasilan Bapak Ibu guru serta kawan-kawan yang melakukan sanggah yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ya memang teman-teman itu banyak yang merasa tidak enak karena dia yang lulus masih muda, belum bersertifikat pendidik, namun lulus. Nah, ada rekan kerja itu yang lulus bahkan sudah senior, memiliki sertifikat pendidik, namun karena nilainya rendah, jadi statusnya lebih tepat digunakan bahasanya adalah TP. Nah, seperti ini. Ini guru agama ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini guru agama ranking pertama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ini namanya Ibu Santi. Sepertinya ini bisa kita pastikan ini ibu ya. Nah, ini. Nah, dari semua ini memang tidak ada keterangan yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang tidak ada keterangan seperti di tes tahun 2021 itu banyak keterangan. Ada di situ kode guru induk, kode afirmasi umur, kode afirmasi cerdik, dan yang lain, banyak kodenya. Nah, untuk tahun ini ya kodenya, kode-kode yang saya sebutkan tadi itu tidak ada. Nah, namun sudah disebutkan di dalam hasil nilai itu. Afirmasi, nilai murni dan afirmasi. Misalnya saya, nah ini contohnya. Ini kan sudah tinggi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa saya berani menjamin dari nomor 1 hingga nomor 9 ini, jika melakukan tes CAT atau tes berkomputer yang UN itu, ya kan beda-beda tipis dengan CAT. Saya yakin tidak akan ada yang dapat nilai setinggi ini. Saya berani jamin. Tidak akan ada dapat nilai setinggi ini, nilai teknisnya. 450. Ini secara IQ tes ini. Ini sudah sama dengan IQ di kedokteran. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, nanti akan saya buktikan. Kita cek di hasil yang ada membuka formasi P3-nya. Kita cek di sini di Kota Batam. Yang ada membuka formasi umum yang melakukan tes. Nah, sedangkan P3 itu kan tidak tes tapi observasi. Nah, nilainya 400 semua ke atas, nilai murni teknisnya. Kita cek di salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang P4-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini konseling. Nggak ada yang lulus. Nilainya hanya 200, 250, 210. Nggak ada yang lulus. Kita cek di agama. Kita cek di agama. Ini agama Kristen. Nah, kita cek masih agama Kristen. Nah, ini agama Islam. Bapak Ibu bisa lihat. 3 dari bawah. Nah, yang di atas ini karena P3 makanya lulus. Bapak Ibu bisa lihat nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini P4 ini adalah kategori umum.
Satu orang pun tidak ada yang lulus, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kita menurut saya sangat bersyukur sudah masuk kategori 3. Karena kita honor lebih dari 3 tahun, masuklah prioritas 3. Nilai kita semuanya itu di atas 400. Bapak Ibu bisa lihat jika tes. Tidak ada yang menembus 300 malah. Nah, oke, kita cari yang lain. Kalau satu aja nggak fair. Nah, kita cari yang lain, yang ada P4-nya. Yang mereka tes. Kita cari yang teman-teman yang tidak masuk kategori P3, nilai tesnya berapa. Tadi sudah beberapa orang, tidak ada yang menembus 400. Bahkan 300 saja sangat sulit. Sini. Nah, ini ada 2 orang, ini guru agama di Kota Batam. Bapak Ibu bisa lihat yang ranking 4-5-nya, Bapak Ibu. Nah, ini P3 nilainya 488, lulus dia, 700 lebih nilainya. Tapi karena ini sudah berurutan prioritas, jadinya Bapak Ibu jangan bandingkan P1 dengan P3, itu sudah berbeda kasta. Walaupun nilainya rendah, kastanya lebih tinggi. Seandainya Bapak Ibu yang P3 ini tes, Bapak Ibu lihat yang di bawah. Untuk menembus 300 saja sangat sulit. Nah, jadi teman-teman yang di P3 itu bersyukur. Oke, sekilas itu seputar jika kita tes, maka saya secara pribadi bersyukur. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah PG semua. Hanya saja tidak mendapat penempatan, kodenya TP. Nah, dari semua ini kembali lagi yang ingin saya bahas dari hasil ini adalah sanggah. Peluang Bapak Ibu guru yang melakukan sanggah yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, dari sini semua kan kita tidak tahu berapa orang yang memiliki serdik. Nah, termasuk saya. Iya, orang yang satu MGMP atau satu kota saya kenal. Misalnya seperti ibu ini. Nah, beliau sudah memiliki serdik yang saya kenal. Nah, ini ibu ini juga. Nah, ini ibu ini belum. Nah, dan yang di bawah di satu kota saya itu kurang lebih sekitar 6 orang memiliki serdik namun tidak lulus. Nah, ini diantaranya 3 orang ini yang saya kenal. Nah, dari 9 orang ini saya tidak tahu yang lain itu memiliki serdik atau tidak. Seandainya jika mereka melakukan sanggah serdik, saya cek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat kan ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa salah satu pilihan itu adalah afirmasi sertifikat pendidik. Nah, berarti sanggah serdik ya di checklist, dibuat penjelasan dan seterusnya. Jadi jika diterima, maka bisa mendapatkan tempat atau formasi. Nah, terus bagaimana yang sudah lulus? Ya, kita cek. Nah, ini adalah tampilan punya saya, ini Bapak Ibu, yang dianggap sudah lulus. Namun di sini ada penjelasan. Di antara yang pertama, ini adalah hasil prasanggah. Menyatakan Anda lolos P3K Guru tahun 2022. Nah, hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Kalau tidak salah itu terakhir tanggal 19 kalau tidak salah. Nah, setelah itu barulah jawab pengumuman akhir. Nah, jawab sanggah barulah nanti dipinalkan. Nah, itu kan ada di website Kemendikbud ada. Kalau tidak salah itu jawab sanggah itu sanggahnya 3 hari, jawab sanggah itu kurang lebih 1 mingguan lebih hingga tanggal 19, berarti hari Ahad. Nah, bisa saja mungkin Senin sudah diumumkan, mungkin. Nah, sekarang yang saya tahu belum diumumkan. Nah, di sini juga ada tanda bintang. Nah, di sini perubahan hasil kelulusan ini prasanggah dapat terjadi dikarenakan sanggahan. Maksudnya ini, jika guru-guru yang serdik tadi ternyata diterima
nilainya tentu bertambah dan tinggi, tentu guru-guru yang tadinya dinyatakan lulus mendapat penempatan bisa saja tergeser, nah, menjadi TP atau tidak mendapat tempat. Nah ini, jadi namun kelalaian dikarenakan peserta itu tidak bisa diterima. Nah ini memang kesalahan panitia. Yang video sebelumnya saya bahas itu di guru bahasa Inggris. Yang pernah saya bahas itu malah 6 orang guru yang lulus itu nilainya rendah-rendah dari yang TP. Bahkan yang TP itu ada 684. Sedangkan yang lulus itu beberapa saya lihat 675, 74, 76. Beberapa orang. Yang saya lihat pasti 6 orang. Nah, itu jika disanggah, dan itu kemungkinan besar diterima. Nah, itu memang video yang 4.000-an itu yang nonton, itu nama yang ranking pertama itu saya bahas, beliau ada berkomentar di situ, itu saya Pak katanya. Nah itu memang benar, jika disanggah maka peluang beliau untuk mendapatkan haknya, karena beliau di ranking pertama di TP atau tidak mendapat penempatan, sedangkan yang lulus itu nilainya rendah-rendah. Jadi ingin saya jelaskan secara pengetahuan saya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya guru induk. Nah, oke, kembali sedikit saya bahas. Nah, jika misalnya guru induk itu masih berlaku, Bapak Ibu bisa dilihat di akhir ini, itu tidak ada penjelasan. Nah, ini keterangan. Jadi biasanya jika ada guru induk, afirmasi cerdik, afirmasi umur, itu ada keterangannya di sini. Nah, namun tidak ada di sini. Nah, bahkan di sini nih, A, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, namun di sini tidak dikasih kode. Nah, hanya saja ini menguatkan bahwa jika memiliki serdik itu mendapat afirmasi 100%. Nah, namun karena sanggah sudah ini, nah ini juga ini penyandang disabilitas mereka mendapat 10%. Nah, yang lain tidak ada. Guru induk itu sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Sekarang fokus siapa nilai paling tinggi, dia yang mendapat formasi itu, dan formasi itu pindah ke sekolah dia. Contoh nyatanya di tempat saya. Di tempat saya itu formasi guru PAI-nya tidak ada. Nah, namun karena nilai saya tinggi, saya hitung itu di bawah saya itu ada 23 nilai yang masih rendah, namun dia lulus. Nah, saya cek dari total formasi 62. Jadi di bawah saya itu masih ada sekitar 23 yang nilainya di bawah saya. Nah, memang tidak begitu tinggi nilai saya. Jadi saya nilai berada di tengah-tengah. Nah, jadi tidak ada. Jadi siapa nilai tertinggi, dia yang mendapat formasi. Karena sekarang bukan guru yang pindah ke formasi tersebut, namun formasi yang pindah ke sekolah guru tersebut. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Memang peluangnya sangat besar untuk guru yang melakukan sanggah. Nah, memang di bawah juga ada dinyatakan. Nah, saya pun sebenarnya bisa menyanggah. Namun karena sudah lulus itu tidak ada menunya. Nah, karena nilai saya itu sudah 455, jadi kurang 5 saja. Nilai teknis itu kan maksimalnya 500. Nah, seperti teman-teman yang memiliki serdik atau yang P1 di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, kualitas kita cek. Jadi yang P1 itu yang sudah memiliki serdik, mereka nilainya memang tinggi, rata-rata 700-an. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.